YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Meskipun telah menjadi buruan Interpol, tersangka kasus penistaan agama, Joseph Paul Zhang kembali berulah. Paul Zhang makin berani unjuk gigi dengan menantang Menteri Agama untuk berdebat. Joseph Paul Zhang sedang menjadi buah bibir beberapa hari terakhir ini. Pria yang mengaku sudah menanggalkan nama Cindy Paul Suryo Mulyono ini mengaku sebagai nabi ke-26. Meskipun telah menjadi buronan Interpol, pria yang diduga bermukim di Jerman ini kembali berulah. Paul Zhang menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menduga apa yang dilakukannya mengarah ke penistaan agama. Paul menantang Menteri Agama Yakut untuk berdebat. Harusnya Yahya Waloni, Abdul Somad, ya Desak Made juga dong, ya kan? Itu baru benar. Bukan berarti kita ya bukan. Sama juga dengan Gus Yakut ya, dengan Bapak Menteri Gus Yakut. Harusnya Menteri Gus Yakut ini ngomongnya nggak begitu. Oke Paul, saya kerjakan GKI Yasmin ya, dan gereja-gereja yang ditutup saya buka. Ya tapi lu berhenti ya, jangan bicara gitu. Oh iya, saya pasti akan berhenti. Paul juga mengklaim dirinya lebih Pancasilais dibanding Gus Yakut. Sejumlah ulama di Jawa Timur melaporkan YouTuber Muhammad KC Murtadin ke polisi dengan tuduhan penghinaan agama. Dalam konten media sosialnya, KC mengatakan kitab kuning menyesatkan. Para ulama dari beberapa pesantren di Jawa Timur mendatangi Mapolda Jawa Timur. Mereka melaporkan YouTuber Muhammad KC Murtadin karena menyebarkan konten negatif tentang agama dan tradisi pesantren. Dalam unggahan videonya, KC Murtadin mengatakan kitab kuning dinilai menyesatkan, padahal kitab kuning berisi ajaran baik dan menjadi pelajaran wajib bagi para santri di pesantren. Barang bukti rekaman dari laman website dan isi ucapan kebencian kepada umat Islam sudah diberikan ke polisi. Mungkin bisa masuk pondok pesantren Nurul Qadim bahwa Apa yang menjadi dasar pelaporan? Kita akan berbincang bersama dengan Kiai Haji Ali Badri, ulama Jawa Timur, yang turut bersama-sama dengan para ulama di sana melaporkan KC Murtadin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke Anda, saya ingin pastikan satu dulu. Kami sudah berupaya untuk menghubungi KC Murtadin. Dalam hal ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Jadi kami akan ke Anda. Apa yang menjadi dasar pelaporan Anda, Pak Kiai? Jelas, pelaporan kami dari para ulama Madura, seluruh Madura dan seluruh ulama Tapal Kuda dan ulama Surabaya itu menyangkut masalah penghinaan, penistaan. Pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada kitab kuning, yang ketiga kepada santri. Ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan ini. Ini penistaan yang sangat luar biasa. Ini paling top sudah ini, ya. Termasuk Joseph Paul Zhang itu sudah jelas kok. Maka kalau saya menjawab terlalu banyak, nanti aja saya menuju pertanyaan lebih lanjut. Oke. Fokus terhadap KC Murtadin. Kalau urusan Paul Zhang kan sudah kita beritakan. Yang jelas soal KC Murtadin ini menyinggung kitab kuning. Yang kita ketahui bersama, kitab ini adalah kitab tradisional yang menjadi panduan santri untuk belajar fikih ya, biasanya begitu ya, Kiai. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang disampaikan beliau mengenai kitab kuning ini? Ya, itu dia tidak mengerti itu KC Murtadin itu. Ya, jangan sok memberikan satu penjelasan, penjabaran tentang kitab kuning. Kitab kuning itu bukan kitabnya yang berwarna kuning. Jadi kitab kuning itu adalah rangkaian kumpulan dari fikih yang dibuat satu pedoman oleh para ulama dan santri. Ya, justru di dalam kitab kuning itu menangkal radikalisme. Justru di kitab kuning itu kita dituntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita di trafik, kalau ada warna kuning, itu hati-hati. Sebentar lagi kita harus berhenti, karena ada lampu merah. Setelah lampu merah, langsung lampu hijau, kita berangkat lagi. Lampu merah kita berhenti. Seperti itu kitab kuning. Jadi kitab kuning ini rahmatan lil alamin. Yang dipakai
Rangkaian semua yang ada dalam Al-Quran, fikih maksudnya, itu diambil masuk di dalam kitab kuning ini. Jadi jangan salah. Ya, kitab tradisional itu karena dari dulu kala, dikatakan tradisional itu dari dulu kala. Jadi sangat tidak etis tuh kaki murtadin itu. Ya, ini. Jadi kalau melaporkan kepada pihak yang berwajib itu sadar hukum. Kita ini pemerintahan ulama dan semua ulama sadar hukum. Pak Kiai, satu hal kita juga mengingat tradisi tabayun. Apakah sudah ada komunikasi dengan yang bersangkutan mengenai apa yang disampaikan? Justru tidak ada. Dari mana kita tahu alamatnya? Kita justru para ulama ini dalam untuk menahan emosionalnya mengarahkan kepada jalur hukum. Maka datanglah mendatangi SPKT Krimsus di Polda Jatim untuk melaporkan penista agama yang namanya KC Murtadin ini. Nah, ini kalau ini tidak direspon, tidak segera diproses, nah, ini berbahaya ini. Ulama, semua para ulama ini hadir, tokoh-tokoh ulama, pentol-pentol ulama. Ya, hebat pula juga Kapolda Jatim kita ini, ya, mau merespon, ya, menerima dengan bagus, dilayani pada saat pelaporan itu, walaupun gimana? Agar kemudian tidak ada emosi yang tersulut. Saya pun tidak mau menjadi kompor yang menyulut emosi sebagian umat, apalagi yang menyaksikan hari ini, begitu ya Pak Kiai. Bagaimana Anda menjelaskan jika kemudian seorang penceramah menjelaskan kaidah tentang Islam misalnya di masjid, kemudian dia membandingkannya dengan agama lain, termasuk juga demikian jika dalam Kristen itu ada pendeta yang ada dalam forum gereja, dia menjelaskan firman dalam kaidah-kaidah agamanya, kemudian membandingkan dengan agama lain, agar kemudian apa-apa umat ataupun siapapun tidak mensalahartikan dikit-dikit penodaan agama, penistaan agama, padahal yang ditahu itu adalah ruang eksklusif perbincangan mereka. Begitu. Bagaimana Pak Kiai? Iya, sebenarnya kalau di Islam itu siapapun penceramahnya, siapapun mubalignya, ya itu nggak boleh menghina agama lain, nggak boleh. Memang ajaran kita itu nggak boleh. Kita ini berakhlakul karimah. Tidak boleh mencari agama lain. Lakum dinakum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak mungkin menyembah Tuhanmu, tapi engkau juga tidak mungkin menyembah Tuhanku. Itu Islam. Maka Islam itu tidak ada benturan. Tapi kalau sudah penghinaan, seperti KC Murtadin ini perlu dipersoalkan. Dan dia menghina Rasulullah Muhammad, ajaran Muhammad itu apa? Ya, mohon dan mungkin tinggalkan ajaran Muhammad itu, yang Arab-Arab itu, yang kearab-araban itu. Nah, itu sudah benar. Bagaimana dengan santri? Santri itu bisa apa selama ini? Kalau dengan SMK, suruh. Nah, ini penghinaan terhadap santri yang bisa membuat mobil SMK itu. Kenapa kok itu gitu loh? Kenapa kok itu? Rasulullah dihina, kitab kuning, dia tidak mengerti, dia katanya mantan haji, Pak Haji, dia juga mantan kiai. Ya, baik. Tidak benar itu. Jangan, tidak boleh dibiarin itu. Tidak boleh. Kalau ini dibiarin oleh pemerintah, ya, oleh penegak hukum, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan sampai masyarakat ini terpancing untuk main hakim sendiri. Tapi adalah tanggung jawab kita juga sebagai siapapun yang memahami keilmuan yang lebih tinggi daripada yang lain, termasuk para ulama yang kami hormati, juga untuk bisa meredam keadaan. Saya tidak tahu ini mengubah keadaan ataupun tidak ya Pak Santri. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan termasuk Joseph Paul Zhang itu tidak merepresentasikan umat Kristen sekalipun. Saya sebagai seorang Nasrani mengatakan itu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama dengan Pak Kiai Haji Ali Badri, ulama dari Jawa Timur.